Shalom semuanya. Waduh, kok gak ada suaranya ya. Shalom semuanya. Oke. Senang sekali kita hari ini boleh beribadah bersama. Kita mau datang ke rumah Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita mau mulai dalam doa untuk Sunday service pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu Tuhan yang tiada akhir Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini Tuhan, kami datang Tuhan ke rumah-Mu lagi Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan siapkan setiap hati kami supaya kami punya telinga untuk mendengar yang firman-Mu saja Tuhan. Apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak
ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Biar lagu ini menjadi pujian kami Tuhan, bahwa hanya Engkau Allah di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah ini suara hati kami yang terdalam Tuhan, bahwa kami mau menyatakan tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, di dalam setiap kelemahan kami Tuhan, mungkin banyak Tuhan kami terikat oleh banyak hal Tuhan. Kami belajar firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus dimerdekakan Tuhan. Mungkin banyak Tuhan ikatan yang ada dalam kehidupan kami, entah itu keuangan, mungkin itu power, mungkin itu pekerjaan kami atau apapun Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kami mau Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa semuanya itu sia-sia Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan Allah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan hari lepas hari kami bisa mengenal terus kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin mengenal pribadi-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Kau yang layakkan setiap dari kami Tuhan. Makasih Tuhan, kami siap Tuhan mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Halo shalom semuanya. Mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin? Oke, ayo kita puji Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, amin. Kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman-Nya. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who
you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, I live to worship you. And Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Jesus, bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk memuja-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang baik, yang sehat-sehat saja Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat semua yang baik, semua yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami berikan untuk ganti kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mau bawa hidup kami, pujian kami, penyembahan kami di kaki-Mu, di altar-Mu Tuhan, sebagai persembahan kami yang hidup, yang terbaik, yang bisa kami berikan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sedia hati kami untuk
sehidangan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu ini menyapa setiap kami, bukan hanya sekedar menyapa tetapi bekerja dan berkarya di dalam hati, di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa ya Tuhan, tak satu pun di pagi hari ini kami yang datang dilewatkan oleh kuasa-Mu, dilewatkan oleh lawatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar setiap telinga yang mendengar Tuhan jamah, setiap mata yang melihat membaca Tuhan jamah dan berbicara, setiap hati yang mendengar Tuhan Engkau bekerja dan berkarya Tuhan. Dan Roh Kudus kami bebaskan kuasa-Mu untuk bekerja di pagi hari ini. Dan kami mengalami Tuhan, firman Tuhan mengubahkan kami, firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan mengoreksi kami, menegur kami, memperbaiki kelakuan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berdoa biar kiranya Tuhan menolong hamba-Mu di pagi hari ini yang akan menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini juga berbicara kepada hamba-Mu. Dan Tuhan pakai, Tuhan mampukan, Tuhan layakkan, pakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan antusias. Bekerjalah, berkaryalah ya Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk Tuhan yang pertama memberikan kita kesempatan untuk masih bisa ada sebagaimana kita ada. Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini. Tuhan baik, amin. Ya. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 4. Kolose 4 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan haleluya. Masih banyak yang belum dapat berarti. Yang sudah dapat katakan haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kolose 4 ayat yang ke-6. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk saudara. Apakah PPT-nya aman? Puji Tuhan. Ya, saudara, pertama-tama saya bukan brand ambasador kopi tertentu. Saya adalah brand ambasadornya Roa. Jadi kalau mau pesan masih ada. Tadi satu dus aqua lumayan berat, 64, puji Tuhan. Untuk pelayanan. Ya, saudara, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya tertulis, diberikan judul adalah dari ngopi ke nginjil. Dari ngopi ke nginjil. Ya, saya lumayan suka sama kopi. Biasanya minum kopi tanpa gula sama sekali gitu. Karena tidak suka gula, jadi enak sekali. Dulunya waktu kecil-kecil, waktu masih kecil itu kalau minum kopi harus pakai gula, nggak enak kalau nggak ada gula. Tapi setelah besar ternyata lebih enak kopi pahit gitu. Jadi sepahit apapun hidup saudara, kita belajar dari kopi. Ternyata sesuatu yang pahit pun masih bisa dinikmati dan bisa dijalani, puji Tuhan. Karena Tuhan baik. Ya, saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul, sering kali timbul ketika berbicara tentang penginjilan. Biasanya pikiran kita sudah mulai terkonsep begitu. Pikiran kita sudah mulai terkonsep sehingga penginjilan ini bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan ini ada di standar yang jauh di atas rata-rata. Sejauh langit dari bumi. Demikianlah cara penginjilan, harus seperti pendeta gitu. Enggak harus seperti orang-orang yang sekolah teologi begitu. Sehingga penginjilan ini bukan hanya sekedar menjadi sesuatu yang untuk orang Kristen seperti bertanya-tanya gitu. Tuhan bilang, pergi ke segala bangsa, jadikan semua muridku, baptis dan ajar mereka kemudian dan lain sebagainya, saudara. Tetapi ketika kita menemukan kondisi realita di lapangan, ternyata wah susah sekali penginjilan ini gitu. Susah sekali penginjilan ini begitu. Kenapa? Karena pikiran kita sudah terkonsep gitu, saudara. Nah, pengalaman demi pengalaman yang Tuhan izinkan ya, memang setiap orang punya prosesnya masing-masing begitu. Tetapi pengalaman demi pengalaman yang Tuhan izinkan kemudian untuk saya menjadi saksi bagi mereka gitu, kemudian bersaksi menceritakan tentang apa yang Kristus lakukan dalam hidupku gitu, saudara. Nah, ternyata Tuhan selalu membawa kepada pengalaman-pengalaman yang tidak selalu sama begitu. Ada orang-orang yang kemudian saya ketemu
ngopi, ketemu di kafe, ngobrol. Yang awalnya hanya pengen ngopi dan ngobrol, lama-lama kita jadi berdebat. Sampai saya harus tahan hati begitu. Karena berdebat, jadi sedikit emosi gitu. Karena dipancing terus. Ada juga kemudian orang-orang yang Tuhan izinkan untuk saya ketemu, kita hanya sharing. Saya hanya sharing berbagi tentang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Kristus lakukan di dalam hidup saya, saudara. Dan kemudian mereka diberkati begitu. Nggak langsung ngomong tentang apa itu doktrin dosa, nggak langsung ngomong tentang apa itu doktrin iman, bagaimana kita dibenarkan, bagaimana kita bisa diselamatkan dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang kemudian hanya ketemu, hanya tanya kabarnya, puji Tuhan, halo apa kabar, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya doakan gitu. Ada orang-orang yang kemudian Tuhan izinkan untuk saya datang dan hanya menceritakan tentang bagaimana pekerjaan Tuhan. Ketika ya Tuhan tolong saya, ketika Tuhan tolong keluarga saya. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang gak bisa kita pikirkan begitu. Sehingga ya sedikit keliru kalau misalnya kita melihat penginjilan atau menginjil itu pukul rata gitu. Harus kayak gini dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan akan bawa saudara ketika saudara punya hati yang telah terbakar oleh Injil Kristus, yang telah diubahkan oleh kasih. Tuhan akan bawa saudara di dalam kehidupanmu dimanapun saudara berada untuk Tuhan pakai sesuai dengan kapasitas dan kemampuanmu masing-masing. Amin. Ada amin, saudara. Nah, itu sebabnya menginjil ini akan menjadi sulit. Bisa jadi salah satu penyebabnya karena kita tidak pernah memulainya, begitu. Menginjil menjadi sulit karena kita tidak memulainya. Karena apa? Waktu kita mau menginjil kita sudah pikir, nanti kalau misalnya saya duduk di kafe, ketemu dengan orang yang sudah janjian, tiba-tiba misalnya dia tanya tentang doktrin Allah Tritunggal, saya mau jawab apa gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nanti saya duduk di kafe mau cerita tentang Tuhan, terus kemudian dia mempertanyakan, kalau Tuhan itu ada, kenapa masih ada penderitaan gitu. Wih, pertanyaan-pertanyaan yang sering di kelas-kelas teologi di Sati biasanya jadi perdebatan gitu, bikin mahasiswa itu kayak orang mau baku telan begitu. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalau misalnya Tuhan itu ada, kenapa masih ada penderitaan gitu? Kalau misalnya Tuhan ada, kenapa gitu? Kalau misalnya Tuhan tahu kemudian manusia akan jatuh di dalam dosa, kenapa kemudian Tuhan masih pilih untuk ciptakan gitu? Padahal Tuhan jelas-jelas tahu kemungkinan manusia yang diciptakan dan diberikan kehendak bebas akan jatuh di dalam dosa. Waktu kemudian kita mulai berpikir, mempertimbangkan, menyusun rencana, strategi dan lain sebagainya, saudara, kita mulai mengkonsepkan penginjilan atau nginjil ini menjadi sesuatu yang gak bisa ini, harus ketemu Pak Agus, harus ada pedalaman Alkitab 1 minggu 2 atau 3 kali, baru bisa saya diutus penginjilan begitu. Baru bisa saya bisa menangkan orang, baru bisa saya bisa selamatkan jiwa, saudara. Nah, saudara, kita tidak pernah tahu bagaimana luar biasanya perasaannya kita waktu kita mau menginjil dan waktu kita mau lakukan sesuatu akan menjadi sangat sulit. Bahkan mungkin menurut kita akan menjadi sangat mustahil kalau kita tidak pernah memulainya, saudara. Fokus dari pemberitaan Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus. Bukan tentang perkiraan kita, tentang kira-kira berhasil enggak ya. Bukan tentang perencanaan kita, nanti aku ngomongnya mulai dari mana dan harus bagaimana gitu. Fokus dari pemberitaan Injil, kalau kita hanya terfokus kepada hal-hal ini, saudara, kemudian kita mulai membawa diri kita ke tingkat yang lebih tinggi yang harus setara dengan pendeta dan pelayan lainnya, saudara. Nah, fokus utama dari pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus, gitu. Tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, apa yang Tuhan lakukan ketika saudara mengenal Tuhan. Kita sudah belajar beberapa waktu kemarin, kesaksian yang tidak terbantahkan adalah perubahan hidup kita gitu. Apa yang Kristus lakukan itu tidak akan pernah terbantahkan gitu. Nah, saudara, hal-hal sederhana, hal-hal kecil ini Tuhan bisa pakai untuk kemudian kita bisa memperkenalkan orang kepada Kristus. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan menyelamatkan. Kita adalah pembawa berita keselamatan, bukan keselamatan itu sendiri, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Murid-murid ini Tuhan pakai dengan cara yang beda-beda, istimewa dan lain sebagainya, tetapi
ketika mereka punya hati untuk jiwa-jiwa, ketika mereka punya hati untuk melayani, Tuhan meneguhkan perjalanan pemberitaan Injil dengan tanda-tanda heran, ajaib dan luar biasa. Ada mereka yang memang terpelajar sehingga mereka dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang terpelajar. Juga ada mereka yang dari kalangan orang-orang tidak terpelajar, dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, saudara. Sehingga Tuhan pakai mereka di lini, di bidang mereka masing-masing untuk menyelamatkan, memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Jadi kalau misalnya penginjilan itu menjadi sesulit itu, bisa jadi hari ini nggak ada orang Kristen yang mau menginjil gitu. Mari kita lihat realita ini, saudara. Ketika Tuhan kasih Tuhan memenuhi hati kita, Tuhan akan memampukan kita dan membawa kita untuk melihat jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jemaat di Kolose, ya ini bagian-bagian akhir berbicara tentang bagaimana implikasi dari kehidupan yang diubahkan oleh Kristus, manusia baru di pasal 3, kemudian bagaimana hubungan-hubungan dalam rumah tangga, hal-hal praktis, sehingga pada akhirnya disampai kepada bagian terakhir, ayat 5 dan ayat 6 merupakan sebuah kesatuan. Yang pertama, ayat 5 memiliki penekanan kepada bagaimana kita, perilaku kita kepada orang-orang luar mencerminkan kita bahwa kita adalah murid Kristus. Tetapi kemudian ayat 6, dalam hal praktis, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab. Nah, saudara, slide berikutnya, bagaimana kemudian kita bisa menjadikan kesempatan-kesempatan kecil yang Tuhan berikan, peluang-peluang kecil yang Tuhan berikan di dalam hidup ini untuk menjadi sarana kesaksian kita. Nah, Rasul Paulus mengatakan di bagian awal, slide berikutnya, di bagian awal Rasul Paulus mengatakan di ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Senantiasa penuh kasih dan jangan hambar, saudara. Kalau istilahnya orang Poso, Manado itu, ada satu istilah yang namanya veto. Veto, bafeto. Nah, kalau bafeto itu ngomel gitu. Ngomel. Nah, sehingga dulu kita waktu masih bersama dengan teman-teman, waktu masih SMK, itu kalau kita selalu cerita-cerita, mamamu gimana di rumah? Mamamu gimana di rumah? Siapa yang lebih banyak ngomong? Oh, kalau ada teman yang bilang mama, ada teman yang bilang papa gitu. Ada yang bilang iya, dua-dua banyak ngomong gitu. Nah, saya lahir kami berempat laki-laki gitu, laki-laki. Umurnya beda-beda, orang bilang Betty, beda tipis, umurnya beda tipis. Jadi ya mama ya memang namanya perempuan ya urus laki-laki. Cuma mama sendiri perempuan dalam rumah kan. Jadi cuma mama paling cantik di dalam rumah dan di dalam dunia ini. Mudah-mudahan nanti mama nonton YouTube ini. Nah, saudara, karena kita ini laki-laki semua, jadi itu di dalam rumah itu seperti di pasar begitu. Tapi ya bukan karena marah-marah ya. Memang kita biasanya orang Sulawesi Tengah sampai ke Indonesia bagian timur itu nada bicara itu agak tinggi. Bahkan kalau misalnya baru ketemu begini, kemudian ngomongnya itu pelan, berarti ada sesuatu yang salah gitu. Tapi semakin besar suara kita ngomong, itu berarti sudah akrab banget itu. Sudah akrab banget. Saya ingat waktu pertama teman saya yang dari Papua, dia baru pulang. Karena waktu itu saya di kampus, jaga kampus, pelayanan di Juni-Juli di kampus, beasiswa kerja. Tapi dia balik ke Papua gitu. Dia bilang, saya Mon, nanti kalau saya pulang, pakai lo di Alexander, nanti kalau saya pulang kau jemput saya di terminal. Oke, baik, siap kawan. Terminal itu saya telepon dia, HP-nya mati begitu. Di terminal Arjosari Malang. Anak ini di mana? Anak ini di mana gitu. Cari, saya tunggu di Indomaret, SPBU dekat Arjosari Malang itu terminal. Nggak ketemu. Sehingga waktu dari jauh kan dia orang Papua kan, saya lihat, dia ini, saya hafal bajunya, langsung trik dari jauh. Terianus, woi. Jadi orang-orang yang dia datang langsung dengan suara yang keras, Mon, teriak kita terima sini, kok kasih mati HP dan lain sebagainya. Waktu datang ya karena dia langsung datang ya karena rindu kan, teman dekat sekali dia rindu, akhirnya langsung dia peluk, dia pukul orang-orang yang termal lihat saya,
anak dua ini kenapa begitu? Ini mau janjian mau fight atau teman yang baru ketemu setelah sekian lama begitu. Nah saudara, tetapi kembali ke sini saudara. Saudara bisa coba, ya mungkin saudara bukan bisa berhitung. Kita nggak bakal bisa hitung dan kira-kira berapa banyak kata satu hari yang keluar dari dalam mulut kita, betul? Kalau ada yang bisa hitung, luar biasa. Katanya, nggak tahu ya, ada banyak penelitian saya baca-baca kemarin. Perempuan bisa di 10.000 sampai 15.000 kata. Mungkin belum termasuk bagaimana tipe kepribadiannya. Kalau memang banyak ngomong mungkin bisa lebih banyak begitu. Kalau laki-laki mungkin ya bisa lebih sedikit gitu. 5 atau sampai 7.000, mungkin bisa sampai 10.000 kata begitu. Berapa banyak kata yang keluar dalam satu hari keluar dari mulut saudara gitu. Pembahasan yang lain. Terus pembahasan yang kedua, bagaimana berapa banyak kata yang keluar dari dalam mulut saudara dalam satu hari yang saudara bisa filter, yang saudara bisa pastikan kata-kata ini kira-kira membangun, memberkati atau justru menghancurkan dan merusak orang lain begitu. Nobody knows. Nobody knows, nobody knows. Gak ada yang tahu saudara. Nah sehingga Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa hendaklah senantiasa selalu kata-katamu penuh kasih, jangan hambar begitu. Waktu saya pertama kali baru pindah di kosan di daerah Banyurip sini, hampir dekat pasar Banyurip. Saya bergumul, Tuhan, saya punya orang-orang yang saya doakan dalam doa yang saya pengen mereka bisa kenal Tuhan gitu melalui hidup dan kesaksian saya di kosan lama di daerah Babatan gitu. Kami dekat. Bisa saya pulang KTB Kamis malam, jam 10 atau jam 11 misalnya mereka masih duduk nongkrong, misalnya saya pulang ketemu sehingga beli minum, terus kita ngobrol sama-sama main gitar untuk mereka gitu, nyanyi-nyanyi cerita-cerita tentang kesaksian. Ya WA saya sengaja untuk mereka yang memang karena WA saya sengaja saya buat tidak di private statusnya, biar mereka lihat semua itu bagaimana pelayanan di gereja supaya menjadi kesaksian. Tetapi pada saat yang sama Tuhan mendorong saya ada tindakan-tindakan, ada perkataan-perkataan yang dengan sengaja secara sadar dilakukan dan dikatakan supaya kemudian mengarahkan mereka ke Kristus begitu. Memang gak secara langsung, kalau kamu gak bertobat kamu gak masuk surga. Kalau kamu gak terima Yesus kamu gak bakal masuk surga, kamu bakal masuk neraka gitu, celaka. Bisa saya nanti yang kena saudara. Nah saudara, perkataan-perkataan perilaku di ayat 5, kemudian Rasul Paulus di ayat 6 melanjutkan dengan perkataan ini bagaimana semuanya, seluruh aspek kehidupan kita yang telah diubahkan oleh Injil di pasal-pasal sebelumnya ini diarahkan kepada Kristus begitu. Sehingga perubahan yang nyata, perubahan yang terlihat itu perubahan yang secara holistik menyeluruh gitu. Kenapa orang kadangkala sulit untuk mengenal Tuhan melalui kehidupan kita? Oke, secara pemikiran Tuhan sudah ubahkan kita ngerti apa yang baik dan yang jahat, nggak boleh dan boleh. Tetapi melalui tindakan kita ini nggak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita pahami. Berarti perubahan kita belum terjadi secara menyeluruh gitu. Atau bisa jadi perbuatan kita, tingkah laku kita sudah mencerminkan berdasarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Kristus kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi kemudian perkataan kita nggak sesuai gitu, sehingga kadang-kala orang-orang melihat kita ini orang Kristen ini seperti abu-abu gitu. Anak Tuhan rajin pelayanan, tapi ngomong sembarangan misalnya gitu kan. Anak Tuhan rajin pelayanan, kok storynya kalau tulis komen di Instagram itu pedas gitu, kayak sambal roa level 5 atau mie gacoan level 5 gitu. Yang habis makan itu orang bukan kenyang malah sakit perut begitu misalnya kalau terlalu pedas kan. Nah saudara, Rasul Paulus mengatakan, ya memang bicara itu penting, tetapi yang lebih penting apa yang kamu bicarakan begitu. Tak satu pun dari kita yang bisa mengerti, yang bisa menilai, yang bisa memfilter apa yang keluar dari kata-kata kita, apa yang keluar dari mulut kita. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan hendaklah senantiasa kata-katamu penuh kasih dan jangan hambar. Sehingga kembali ke cerita tentang tempat tinggal tadi saudara. Saya masuk di kos ini, modelnya, saya lihat, kos ini macam asrama kah? Macam asrama gitu, karena kamar-kamar ada 18 kamar, di belakang ada tempat cucian, parkiran di bawah. Sudah, saya pikir, wah gimana caranya bisa kenal mereka ya? Gimana caranya bisa kenalan dengan mereka? Pengen ketemu, pengen ngobrol aja dulu, setidaknya terhubung dengan mereka. Sudah, akhirnya belum ada kesempatan karena mereka keluar itu beda-beda jam keluarnya. Biasanya saya sengaja di depan kamar, sapu depan kamar, keluar matikan lampu di lorong kosan itu karena saya di lantai 2.
Tapi nggak ada satupun orang yang saya ketemu gitu. Sengaja ke belakang di dalam kamar, padahal di depan kamar ada sapu, tapi saya sengaja ke belakang untuk cari sapu yang jauh gitu supaya kalau ketemu orang bisa cerita-cerita atau gitu, bisa kenalan. Tapi nggak ada. Ya udah, akhirnya waktu itu puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat supaya saya bisa kenal mereka. Ya Tuhan, ya saya percaya Tuhan akan pakai saya. Tapi kemudian saudara, waktu itu saya ingat hari apa ya? Waktu kita melayat di Adiyasa Pak ya. Peninggalnya hari apa ya? Senin mungkin ya, Senin. Ya Senin, ya sudah ke sana dan kemudian ya memang bukan maksud apa-apa, memang saya makan sedikit banyak saudara, sedikit banyak. Sehingga waktu itu ya jemaat-jemaat yang sudah kenal kalau kasih itu selalu lebih. Padahal ya saya manusia biasa gitu, yang punya batasan juga. Ya sudah, itu Cep Prisil udah kasih makanan, satu kantung plastik yang biasanya untuk laundry itu yang 5-6 kilo, isinya makanan saudara. Sehingga saya pulang dengan Pak Agus, turun di depan gang. Waktu itu rame orang ngumpul-ngumpul kan di kelurahan itu, karena biasanya di pos Kambling itu orang ngumpul nonton bola bapak-bapak. Saya pulang bawa makanan itu bukan tenteng kayak gini saudara, tapi gini karena berat. Plastik besar, tenteng begini bawa. Orang lihat saya, bawa apa ini? Sudah sampai di kamar saya duduk, tanya Lorenzo, ngana mau makan berapa? Saya tidak banyak, sudah kasih bisa kita punya. Akhirnya saya lihat jam-jam hampir jam 10, mereka udah tidur belum ya? Akhirnya saya bawalah plastik-plastik itu ke kamar-kamar. Permisi. Ada yang, oh iya sebentar, sorry ketiduran, buka pintu gitu. Kasih, oh ini ada makanan, tadi saya di tempat acara, kelebihan makanan saya nggak mampu habiskan. Ya, saya cuma bagi, terus kenalan gitu, tanya-tanya gitu. Oh iya makasih, Tuhan berkati gitu, udah balik. Kenalan lagi, ketemu lagi dengan orang Makassar. Dari mana? Saya dari Makassar. Oh, Makassar Ji. Langsung nyambung gitu, kenalan. Oh iya nanti kamu ada apa-apa ngomong aja, kita sama-sama dari Sulawesi santai. Oke saudara, siap. Langsung panggil saudara karena satu daerah. Ada lagi yang ketuk pintu kamar. Baru ketuk pintu kamar udah gak enak ya. Selamat malam ibu-ibu kan. Selamat malam. Yo siapa? Selamat malam. Yo siapa gitu. Oh saya dari kamar 16 siapa gitu. Saya baru masuk. Oh butuh apa gitu? Oh enggak bu, maaf sorry ganggu, saya cuma antar makanan. Masuk, kenalan gitu, ini ada makanan dari Tuhan, terima kasih gitu, Tuhan memberkati, pergi. Nah akhirnya saudara, dari hal yang sederhana ini kemudian Tuhan, ya bukan hanya Tuhan, tetapi ya memang Tuhan ada dorongan di hati untuk pengen jadi saksi untuk mereka. Tetapi dari hal yang sederhana ini kemudian menjadi alat Tuhan untuk membuka kesempatan secara sengaja untuk di kemudian hari saya bisa memperkenalkan mereka kepada Kristus, menjadikan kehidupan saya menjadi kesaksian bagi mereka saudara. Nah ini yang Rasul Paulus katakan bahwa kalau ngomong itu bukan cuma hanya sekedar asal ngomong gitu. Tetapi apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan ini kemudian secara sengaja ini diarahkan kepada Kristus. Hendaklah kata-katamu penuh kasih. Perkataan kata-kata di sana pakai sudah bisa cek logos yang kemudian ini enggak seperti logos di bagian lainnya, tetapi ini merujuk kepada perkataan sehari-hari yang seharusnya penuh dengan kasih. Jangan hambar, tetapi senantiasa penuh kasih dan jangan hambar. Nah, saudara, berarti di sini kita bisa melihat Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil atau kehidupan seseorang yang telah diubahkan, ditransformasi, diubahkan ini membuat komunikasi kita harus berbeda dengan dunia. Amin. Komunikasi kita sebagai orang-orang yang telah diubahkan oleh Injil, oleh kasih Kristus ini harus berbeda dengan dunia. Perkataan yang memberi pengaruh, menarik dan penuh kasih, bukan hanya sekedar menarik tetapi penuh dengan kasih. Seperti garam, jangan hambar, itu halas di sana. Pakai kata halas, mengawetkan, membangun sarana untuk kita bersaksi bagi orang lain, saudara. Ada beberapa kemarin saya baca disiplin ilmu yang kemudian menulis penelitian tentang seberapa lama sih kata-kata itu bisa mempengaruhi orang gitu. Ada satu penelitian itu yang mengatakan bahwa kata-kata itu bisa mempengaruhi seseorang itu tergantung kepribadiannya orang, satu. Kemudian juga tergantung kata-kata. Kemudian juga ketiga itu tergantung di umur berapa dia mendapatkan perkataan-perkataan yang membangun atau menjatuhkan atau menyakiti saudara. Dan yang paling ekstrim itu kata-kata ini bisa membawa pengaruh, bisa membentuk kepribadian orang itu seumur hidup gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya saudara ketemu dengan orang yang saudara kenal, kemudian berpisah dalam jangka waktu yang lama, setelah itu ketemu saudara ngomongin sesuatu, saudara bicarakan sesuatu dan kemudian dia mengatakan, dulu kamu kayak gini kok, dulu kamu bilang aku kayak gini-gini dan lain sebagainya saudara.
Nah sehingga dari sini kita diajarkan percakapan apapun itu harus kita pastikan bahwa bukan hanya sekedar bicara aja, tetapi apa yang kita bicarakan gitu. Bagaimana cara kita berbicara dengan rasa gitu. Menjadi kesempatan, menjadi tahap awal di mana kita bisa membawa orang mengenal Kristus, saudara. Membawa orang lain juga mengenal Kristus. Ya, di Surabaya puji Tuhan ada banyak orang yang saya ketemu, tapi beberapa waktu lalu satu ketika ketemulah dengan orang yang pernah ikut Rise Up gitu, ajak ketemuan di satu kafe. Saya pikir awalnya cuma satu orang gitu. Pertemuan pertama ternyata yang muncul 2 orang gitu. 2 orang itu langsung tembak. Katanya kamu lulusan sekolah teologi ya? Oh iya. Tahu dari mana orangnya? Katanya kamu lulusan sekolah teologi ya? Ya. Udah mulai tanya, mulai pelan-pelan, lebih smooth. Tanya tentang bagaimana regulasi pemerintah, tentang bagaimana undang-undang di Indonesia, bagaimana, ya tanya-tanya banyak hal. Kemudian mulai masuk ke bagian-bagian inti kekristenan. Tanya tentang Allah Tritunggal, tanya tentang bagaimana hukum Taurat, bagaimana kontroversi hukum Taurat dan kehadiran Yesus di perjanjian baru. Wah Tuhan, oke, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk bisa belajar di Sati dan kemudian punya modal yang baik. Nah saudara, tetapi di satu sisi di dalam hati, wah kita bisa rasa kalau ketemu sama orang yang kemudian kita tahu dia maunya apa gitu, tapi justru ya banyak putar-putar, berbelit-belit dan lain sebagainya. Dan untuk saya yang ada apa-apa itu langsung main tabrak-tabrak masuk, kayak kampanyenya presiden waktu itu kan, lagu kampanyenya main tabrak-tabrak masuk, itu nggak mau yang terlalu banyak putar-putar, langsung saja gitu. Kamu maunya apa? Biar langsung ngomong selesai baru saya pulang gitu. Akhirnya tapi tidak saudara, ternyata Tuhan maunya itu kita ngobrol banyak. Satu sisi mungkin saya rasa ini bagian dari rasa kesal saya sehingga saya tak jawab dan kemudian tambah lagi gertak-gertak sedikit gitu kan, gertak-gertak sedikit. Tapi saudara, saya lihat bahwa bagaimana pembicaraan yang untuk saya mungkin bikin ya sedikit buang-buang waktu karena lama, dari jam 2 siang sampai jam 6 sore saudara. Bayangkan. Kalau kuliah blok di Sati saudara. Nah sehingga ternyata saya bisa melihat di sisi lain bahwa ini jadi kesempatan di mana terbuka ruang untuk saya bisa berbagi cerita tentang mereka. Nah meskipun setelah itu akhirnya saya lihat, wah kok di WA story-nya gak pernah muncul lagi gitu, karena kita pernah berteman. Demikian juga di Instagram gitu gak pernah muncul lagi gitu, gak pernah dikomunikasi lagi. Saya bilang sudah, karena mungkin mereka sudah tahu saya pendeta gitu. Mereka lihat Sunday Recap dan kemudian mungkin buka YouTube-nya SF Surabaya, sudahlah. Saudara, tapi penekanannya bukan kepada keberhasilan saya, kemampuan saya untuk kemudian babat habis semua pertanyaan-pertanyaan itu. Enggak saudara. Fokusnya utamanya adalah bagaimana Kristus ini bisa diperkenalkan. Bagaimanapun caranya Kristus ini bisa diperkenalkan. Sehingga kesempatan yang buat saya ini menjengkelkan dan buang-buang waktu. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan bekerja di dalam hati mereka, dalam hidup mereka, untuk mereka bisa mengenal Kristus di tahap awal ini, saudara. Sehingga penginjilan sekali lagi bukan berbicara tentang kemampuan kita untuk kemudian memperkirakan kira-kira berhasil apa enggak, worth it apa enggak. Tetapi bagaimana Kristus ini bisa diperkenalkan secara sengaja, saudara. Untuk saudara mungkin biasa aja kalau ngomong ketemu orang, halo selamat pagi, apa kabar gitu, gimana kabar, wah misalnya, kamu rambut baru ya dan lain sebagainya, misalnya, kamu udah semakin sispek sekarang ya dan lain sebagainya. Bisa jadi itu buat kita untuk biasa aja gitu. Tapi untuk orang lain bisa jadi itu bicara lain sama dia. Nah saya belajar hal ini saya belajar karena nggak suka basa-basi. Kalau ketemu orang, ketemu langsung pagi, oke, selamat pagi gitu. Bukan karena nggak peduli, tapi kayak ya besar di lingkungan budaya yang kemudian nggak terlalu suka basa-basi, langsung main tabrak-tabrak masuk begitu saudara. Sehingga waktu kemudian bisa saya kenal dengan jiwa-jiwa, ternyata ada gunanya juga. Waktu saya ketemu orang, halo selamat pagi, apa kabar gitu. Gimana hari ini, gimana kabarmu? Untuk kita mungkin biasa, tapi untuk orang lain bisa jadi itu bicara berbeda sama dia gitu. Siapa yang tahu kalau misalnya saudara ketemu orang yang ternyata saudara tanya gimana kabarnya, ternyata dari pagi jam 6 pagi sampai jam 12 siang dia habis diomelin istrinya gitu. Siapa yang tahu waktu saudara tanya, perkataan-perkataan kita yang sesederhana, sekecil apapun ini bisa menjadi momen untuk Tuhan memakai kita,
membuka jalan untuk menjadi saksi bagi orang lain. Salah satu penulis buku, judul buku itu Bicara Itu Ada Seninya gitu, penulisnya dari Korea gitu, bestseller, saudara mungkin sekarang masih dijual. Itu mengatakan dia di dalam satu bab itu, bab 5 atau bab 6, dia bilang bahwa 30 detik di bibir itu bisa menjadi 30 tahun di hati gitu. 30 detik di bibir itu bisa menjadi 30 tahun di hati. Nah makanya saudara, jaga lisan kita gitu. Biasakan diri kita, desain diri kita untuk kemudian ngomong ini bukan cuma sekedar asal ngomong gitu. Pikir kira-kira waktu aku ngomong ini, kalau saudara bayangkan, kalau misalnya saudara ketemu orang, gak usah, saya aja lah. Aduh Tuhan baik, ini bukan pengakuan dosa saudara, tapi karena saya juga masih berproses gitu. Satu kali saya naik motor dari daerah Babatan, kemudian mau keluar ya udah dekat di yang sebelah kiri ke Citralen, sebelah kanan itu putar balik, lurus ke gereja gitu. Pelan-pelan, hari Minggu pagi. Pelan-pelan satu tangan gini kan, gini satu tangan setir, satu tangan nyanyi begini motor gitu, nyanyi spion, nyanyi. Itu saya nyanyi lagu apa? Saya lupa persis saya nyanyi lagu apa gitu. Tiba-tiba ada satu mahasiswa itu keluar dari dalam Unesa, kencang sekali naik motor, langsung dia memotong kanan. Pokoknya saya rem belakang karena ada pasir kan, jadi nggak boleh rem depan karena bisa salto nanti di situ. Saya rem belakang itu, bunyi motor itu seperti bunyi di film-film Fast Furious itu. Bunyi, saudara. Spontan itu langsung teriak, woi! Boy, hati-hati. Nah saudara, habis itu, aduh Tuhan, saya mau pelayanan, mau khotbah lagi. Dalam pikiran saya langsung pikir, Tuhan, hati nurani kan, Tuhan Roh Kudus bekerja di hati nurani. Saya pikir langsung, kalau misalnya ternyata orang yang saya teriakin tadi, ternyata dia juga mau ke gereja dan ketemu saya yang khotbah hari Minggu. Paling dia di bawah lihat saya duduk kayak gini, omong kosong. Nah saudara, kita semua belajar tentang bagaimana menjaga mulut dan perkataan kita supaya penuh dengan kasih, membangun dan mengarahkan seseorang kepada Kristus secara sengaja, saudara. Tidak ada yang sempurna, tetapi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, mengajarkan kita untuk menggunakan setiap kesempatan sesimpel, sesederhana apapun untuk digunakan secara sengaja untuk menjadi sarana kesaksian bagi orang lain gitu. Hingga muncullah istilah di Sulawesi sana, veto ngomel, veto itu ngomel. Muncullah istilah di Sulawesi sana, lebih baik papa pukul daripada mama veto begitu. Lebih baik papa pukul daripada mama veto. Kalau bahasa sini bilang, lebih baik dipukul sama papa daripada diomelin sama mama. Gak ada maksud apa-apa, tapi saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana kata-kata ini bisa berpengaruh dalam jangka yang cukup panjang. Kalau salah digunakan, justru bisa menjauhkan orang dari Kristus. Tetapi kalau kita membiasakan diri kita, mendesain diri kita secara sengaja dan sadar untuk menggunakan kata-kata yang penuh kasih dan membangun, ini bisa menjadi momen di kemudian hari orang bisa mengenal Kristus. Kehidupan yang sudah terbiasa untuk memperkatakan, berbicara dengan rasa penuh kasih, berbicara seperti apa yang Tuhan mau, menggambarkan, menunjukkan bagaimana identitas kita, ini akan menuntun kita kepada bagaimana kemudian caranya kita berbicara. Slide berikutnya. Ketika saudara sudah terbiasa, slide berikutnya. Saudara, ketika saudara terbiasa bagaimana saudara berkata-kata dengan orang, bagaimana saudara berkata-kata dengan penuh kasih, tidak hambar dan lain sebagainya, ini kemudian akan menuntun saudara, membawa saudara kepada bagaimana saudara berbicara dengan orang lain. Saudara, bagaimana saudara berbicara dengan orang lain? Bijak dan bukan asal bunyi. Kadangkala saudara, kebenaran itu nggak diakui, bahkan nggak ditolak, bukan karena kebenaran itu salah. Perhatikan di sini, kebenaran itu nggak diakui dan ditolak bukan karena kebenaran itu salah, tetapi karena kasarnya, kebodohan kita dalam menyampaikannya. Bisa jadi karena kita terlalu emosi menyampaikan kebenaran, bisa jadi juga karena kita terlalu tergesa-gesa, atau bisa jadi saudara dengar teman saudara yang lagi curhat cerita masalahnya, saudara langsung cepat-cepat menghakimi begitu. Nah sehingga kebenaran yang saudara sampaikan ini menjadi sesuatu yang bertentangan untuk orang lain gitu. Berapa banyak kali saudara berbicara kepada orang, bahkan kepada orang yang saudara kenal sudah sangat lama, dan kemudian saudara ditolak, bahkan dikatakan
bullshit, omong kosong gitu, nggak usah ngomongin kayak gini-gini sama aku. Nah saudara, bisa jadi karena kesalahan kita dalam menyampaikannya. Setelah Paulus mengatakan hendaklah senantiasa kata-katamu penuh kasih dan jangan hambar, kalimat berikutnya ini mengatakan sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Bagaimana kamu harus memberi jawab. Paulus melihat di sini bahwa Injil bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya, saudara. Kebenaran itu bukan hanya sekedar bagaimana apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Berapa banyak kali, saudara, kebenaran itu dianggap sebagai sesuatu yang sebagai kebodohan, dianggap sebagai kesalahan, bahkan dianggap sebagai penyimpangan dan lain sebagainya. Bukan karena salah, tetapi karena kesalahan kita dalam menyampaikannya. Paulus mengatakan bahwa ketika kamu sudah terbiasa mendesain mulutmu, kata-katamu penuh kasih tidak hambar, kamu akan tahu bagaimana caranya kamu memberi jawab kepada setiap orang. Kalau istilah di dalam dunia teologi dan apologet itu ada namanya apologet relasional gitu. Bagaimana menjawab kebenaran atau isu tertentu itu bukan hanya sekedar dari penjelasan yang logis, rasional dan bisa diterima oleh akal sehat, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih banyak mendengarkan dan kemudian memperhatikan, memfokuskan pembicaraan itu nggak hanya berhenti dan stop sampai di situ, tetapi kemudian bagaimana hubungan itu tetap terjaga setelah pembicaraan. Nah inilah yang kemudian dipakai Rasul Paulus di sini gitu, yang dikatakan Rasul Paulus, yang dimaksudkan Rasul Paulus di ini seperti itu gitu. Berapa banyak kali saudara ketika menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, yang menurut saudara ini baik bagi orang lain, tetapi saudara tertolak gitu. Tetapi saudara nggak diharapkan atau saudara nggak dianggap, diacukan, bahkan ditinggal gitu. Nah bisa jadi saudara karena mungkin motivasi kita, mungkin dalam pembicaraan kita lebih ingin menguasai pembicaraan, memenangkan pembicaraan gitu. Karena kan nggak ada orang yang pengen kalah debat gitu kan. Apalagi kalau misalnya ngobrol sama teman saudara, keluarga saudara yang neto-neto dia salah dan sudah jelas saya benar gitu. Sehingga akhirnya kemudian ya udah, karena kamu salah dan aku benar, ya udah berarti terserah aku dong gitu. Kamu mau nggak mau harus terima gitu. Sehingga ini pada akhirnya bukan membawa orang kepada pertumbuhan, bukan membawa orang kepada pengenalan akan Kristus, pada akhirnya justru menghancurkan dan melukai. Dan setelah saudara memenangkan pembicaraan, akhirnya jatuhnya saudara hanya memenangkan dan menguasai pembicaraan dan bukan memenangkan jiwa saudara. Saudara memenangkan, menguasai pembicaraan, tetapi saudara kehilangan momen, kehilangan kesempatan untuk kemudian bisa mengarahkan dia kepada Kristus. Nah saudara, tujuan ini nggak boleh membenarkan cara kita menyampaikannya. Seringkali yaitu tadi, kebenaran sulit diterima dan diakui karena kesalahan kita dalam menyampaikannya, saudara. Berkomunikasi, berbicara dalam terang Injil bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana saya bisa memenangkan perdebatan, bagaimana saya bisa menguasai pembicaraan, bagaimana saya bisa menyatakan dia salah dan saya benar gitu. Bagaimana saya bisa menyatakan istri saya salah dan saya benar. Bagaimana saya bisa menyatakan bagaimana papa saya salah dan saya benar. Sehingga karena dia salah dan saya benar, saya bisa ngomong seenaknya. Enggak saudara. Sebagai orang-orang yang telah diubahkan oleh Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bukan hanya tentang bagaimana atau apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan. Sehingga cara kita menjawab kepada orang ini kemudian mengarahkan seseorang kepada Kristus. Sebab apa? Kebenaran tanpa cara penyampaian yang benar justru menghancurkan dan melukai orang lain. Ya, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Saya minta anak-anak mahasiswa yang laki-laki bacakan buat kita. Berdiri. 1 Petrus 3 ayat 15. Berdiri anak muda. Ayo. Stand up. Stand up. Ayo, baru satu. Ayo berdiri lagi. Baru dua, satu lagi. 3. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 ya. 1, 2, 3 ayat 15.
ayat 16 lanjut. Tuhan, terima kasih. Menyala bangku. Nah, saudara, komunikasi dalam terang Injil bukan hanya berbicara tentang apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana cara kita sampaikannya gitu. Kadangkala karena aku rasa aku benar dan kamu salah, kemudian kita bisa ngomong seenaknya, oh, kamu gini, kamu ngomong dan lain sebagainya, sehingga perkataan kita akhirnya bukan membuka kesempatan supaya orang bisa mengenal Tuhan, mengenal Kristus, tetapi pada akhirnya justru menjauhkan orang dari Kristus. Setelah ketemu, setelah ngobrol, setelah penginjilan, setelah dia curhat, setelah dia sharing, bukannya jadi makin dekat, malah akhirnya dia tarik diri dari komunitas. Bukannya jadi makin dekat, malah akhirnya dia tarik diri dari saudara gitu. Nah, saudara, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara kita bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang Tuhan mau, tetapi bagaimana kita menyampaikan, memastikan apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan ini bisa memperkenalkan orang kepada Kristus. Zaman waktu masih mahasiswa dulu di Sati, waktu ikut kelas apologet itu kan ujiannya, final testnya itu debat ya, ada isu. Waktu itu kita dikasih isu, satu isu itu 2 orang, jadi ada yang pro, ada yang kontra, debat. Saya ikut debat dengan teman kelompok. Awalnya saya pikir bahwa keren waktu aku bisa menang, waktu aku bisa menyatakan sesuatu yang benar, meskipun saya salah karena waktu itu saya ada di posisi yang kontra dengan isu tersebut, yang pro dengan isu tersebut, sorry. Nah, awalnya saya lihat dan saya pikir keren waktu saya bisa menguasai pembicaraan, saya bisa menang, saya bisa menyatakan bahwa saya benar dan dia salah gitu. Tapi pada akhirnya di akhir kelas itu dosen saya bilang, kalian mesti ingat bahwa di kelas ini yang menang itu, pemenang yang sejati itu adalah Kristus gitu. Pemenang yang sejati adalah Kristus. Bukan kalian yang berhasil menyatakan kebenaran dan menyatakan kesalahan. Tetapi yang pemenang sejati adalah Kristus. Berarti pemenang yang sejati adalah menang yang sejati. Waktu iman dipertanyakan, waktu iman ini diancam atau mungkin kehidupanmu diancam dipertanyakan, pemenang yang sejati adalah Kristus yang bisa kamu perkenalkan melalui perkataanmu. Melalui perkataanmu. Saudara, saya ulangi lagi, hanya karena Anda benar dan dia salah. Sekali lagi saudara, bukan berarti kita bisa ngomong seenaknya, sesukanya kita gitu. Ada caranya gitu. Ada caranya ngomong gitu. Supaya setelah saudara ngomong, saudara sendiri gak tertolak gitu. Supaya setelah saudara ngomong, saudara sendiri gak dihianati gitu. Ada caranya saudara. Nah saudara, jangan sampai kita memenangkan atau menguasai pembicaraan, tetapi justru menjauhkan orang lain dari Kristus. Amin. Nah saudara, prioritasnya bukanlah memenangkan atau menguasai pembicaraan, tetapi memenangkan jiwa dan membawa dia kepada Kristus melalui pembicaraan-pembicaraan yang ada. Ini sesuatu yang sangat sederhana tetapi banyak orang yang melupakan. Banyak orang Kristen yang tertolak ketika memperkatakan iman, ketika bersaksi, ketika ada dalam situasi yang mau gak mau harus berdebat dan lain sebagainya. Tertolak bukan karena kebenaran itu salah, tetapi karena kesalahan kita dalam menyampaikan. Kita menjadi merasa menang, kita menjadi merasa superior, dan kita menjadi rasa kita hebat, kita luar biasa. Tapi pada akhirnya orang gak kenal Kristus. Ya, saya baca kemarin C.S. Lewis itu salah satu apologet Pak ya, ternama Pak ya, C.S. Lewis. Ya, itu dia bayangkan salah satu apologet sekaliber itu mengatakan bahwa pergumulan dia itu bukan pada waktu dia menyatakan apa yang salah dan yang benar, tetapi pergumulan dia itu waktu dia berhasil menyatakan apa yang benar gitu. Maksudnya adalah begini, pergumulan dia itu karena waktu dia menang, karena waktu dia berhasil menyatakan apa yang salah dan apa yang benar, itu kemudian hatinya itu mulai timbul rasa kesombongan, wah saya lebih baik gitu.
Nah, sehingga orang lain terluka dengan apa yang dia sampaikan, meskipun itu kebenaran, orang lain terluka dan pada akhirnya orang lain bukan mengenal Kristus tetapi justru jauh dari Kristus. Nah, saudara, bagaimana cara saudara ngomong sama istrimu, sama suamimu, sama temanmu, sama orang tuamu, ini harus kita perhatikan, saudara. Secara sederhana Rasul Paulus merangkumnya di sini bahwa hendaklah senantiasa kata-katamu penuh kasih, jangan hambar, supaya kamu tahu memberi jawab. Setelah kita terbiasa untuk memperkatakan sesuatu yang membangun, yang mengarahkan orang kepada Kristus, ini pada akhirnya akan membawa kita, menuntun kita bagaimana caranya kita menyampaikan kebenaran itu dengan baik. Jangan sampai saudara memenangkan dan menguasai pembicaraan, tetapi saudara justru kehilangan jiwa gitu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus melalui setiap perkataan-perkataan kita, melalui setiap momen-momen, kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa berinteraksi dengan orang lain yang belum mengenal Kristus maupun yang sudah mengenal Kristus. Saya undang semua pemain musik. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Mari pejamkan mata jasmanimu, kita akan berdoa secara bersama-sama. Katakan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Nyanyikan pujian ini dari awal. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan, Yesus, hanya Kau. Oh Yesus. Saya serahkan kepada Pak Agus untuk berdoa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Melebihi siapapun juga.
akan berdoa, meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan percakapan kita, kata-kata kita. Bisa jadi kita termasuk orang yang tidak terlalu banyak berkata-kata, sehingga kita pun malas juga untuk apalagi menginjil. Berkata-kata dengan orang-orang yang kenal pun kita juga merasa bahwa saya capek. Atau sebaliknya, kita berkata-kata, tetapi kata-kata kita adalah kata-kata yang sebenarnya tidak penting. Kalau diperas, kita seperti merasa tertuduh mendengar firman Tuhan karena mengatakan, hendaklah perkataanmu penuh dengan kasih dan jangan hambar. Tidak ada rasa. Sudah sekian tahun kenal kita, tapi tidak ada hal yang rekan atau teman kita itu rasakan dampaknya. Karena mungkin kita hanya bicara kosong, kita bicara pekerjaan, kita bicara ini dan itu, tetapi kita tidak secara sengaja menggumuli. Ada perkataan-perkataan yang sebenarnya dinanti-nantikan. Ada perkataan-perkataan yang sebenarnya perlu kita ucapkan. Mari kita datang bersama-sama. Biarlah Tuhan memakai kita masing-masing. Biarlah Tuhan menolong kita masing-masing. Di dalam dunia yang mudah berkata-kata melalui sosmed, melalui macam-macam, dan kemudian setelah mengatakan baru minta maaf, setelah berkata-kata baru menyesal. Tanpa kita sadar ada budaya yang membiasakan kita yang sebenarnya tidak menghidupi firman Tuhan ini. Hendaklah engkau berkata-kata dengan penuh kasih dan jangan hambar, supaya pada akhirnya kita bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan ketika orang mendekat kepada kita. Biarlah Tuhan tolong kita masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kita untuk kita bisa menghidupi firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, firman ini berbicara kepada setiap kami. Kadang-kadang kami berpikir bahwa apa yang kami katakan lepas dan kami tidak pernah memikirkannya lagi. Tapi berapa banyak kata-kata itu bisa melukai orang lain. Ada berapa banyak kata-kata itu bisa membuat orang merasa direndahkan. Ada berapa banyak kata-kata itu yang kemudian kami sudah lupa, tetapi benar-benar diingat oleh orang itu. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami, sehingga di dalam kesempatan-kesempatan, di dalam kami mengambil waktu untuk ngopi, untuk ngobrol, untuk bertemu dengan orang, untuk memberi petunjuk. Roh Kudus urapi kata-kata kami. Roh Kudus pakai kami Tuhan. Kami ada yang memiliki kelemahan. Hamba-Mu juga sadar. Kadang-kadang hamba-Mu berkata-kata dan tanpa sadar hamba-Mu bisa melukai orang lain. Biarlah Tuhan Engkau menolong, karena firman-Mu mengajar kami untuk membawa kata-kata kami menjadi kata-kata yang memiliki rasa yang sedap Tuhan. Membuat orang diberkati oleh apa yang kami katakan. Kami mau berdoa Engkau urapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami akan mulai melihat, memperhatikan kata-kata kami, bukan hanya kepada orang-orang yang kami cintai sehingga kami berkata-kata dengan penuh kehati-hatian, tetapi kepada semua orang, karena cinta Tuhan juga kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau berkati hamba-Mu Saudara Raymond. Engkau pakai hidupnya dalam masa mudanya. Engkau berikan pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau yang hidup ya Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Dan demi nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan untuk Gli sampaikan pengumuman. Shalom semua. Pertama-tama kami segenap keluarga besar SF ingin mengucapkan terima kasih buat Pastor Raymond, buat firman-Nya yang luar biasa. Kiranya sepulang dari tempat ini kita mendapatkan sesuatu dan lebih berbicara lagi dalam kata-kata. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Namun sebelumnya kita mulai dengan doa dulu teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan.
Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau memakai Raymond ya Tuhan untuk berbicara kepada kami ya Tuhan. Biarlah sepulang dari tempat ini ya Tuhan, kami benar-benar berbijak di dalam kata-kata kami ya Tuhan. Kepada siapapun kami bertemu ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah kami lebih bijak lagi ya Tuhan di dalam menggunakan perkataan kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui kantong kolektor yang akan diedarkan oleh Asyir atau melalui via transfer ke rekening gereja. Dan jangan lupa rekening gereja kita sudah ganti ya, yang lama sudah ditutup gitu, yang atas nama pribadi sudah ditutup. Jadi ini rekening yang baru, bisa di take note. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan setiap hari. Nah, lalu welcome buat semua teman-teman yang hadir, baik yang baru pertama kali dan baik yang sudah setia. Welcome to SAF. Besar harapan kami untuk bertemu teman-teman di pertemuan-pertemuan ya, baik pertemuan ibadah atau pertemuan mingguan gitu. Kita memiliki beberapa pertemuan di setiap minggunya. Nah, besar harapan kami untuk mengenal kalian lebih lagi, dan besar harapan kami untuk kalian bisa bergabung bersama kami. Terutama bagi teman-teman mungkin yang belum memiliki tempat beribadah yang tetap, yang belum berjemaat tetap di gereja manapun, kami gereja SAF sangat me-welcome kalian jika kalian ingin bergabung bersama kami. Nah, jangan lupa ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini dan disertai dengan ibadah Sunday School. Di hari Selasa kita akan ada MOR yang akan diadakan secara online jam 19.30. Hari Kamis ada KTB yang diadakan di 3 tempat, 2 di barat dan 1 di timur. Lalu hari Jumat ini kita akan ada KTB Family yang akan diadakan di Citraland di rumah Ibu Katarina. Nah, KTB Family ini kita welcome semua teman-teman yang mungkin orang tuanya belum memiliki komunitas atau keluarga kalian gitu. Kita benar-benar welcome untuk join di KTB Family ini. Nah, lalu hari Sabtunya ada Rise Up Community jam 7 di tempat ini. Nah, masih berkaitan dengan Rise Up Community, tim Rise Up Community sedang mengadakan fundraising. Fundraisingnya tuh jualan sambal roa, ya sambal roa harganya juga oke, dan rasanya sudah saya sendiri belum coba, sudah order cuma belum dikasih. Cuma menurut testimoni katanya enak banget. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dicoba. Nah, fundraising ini buat apa? Nah, jadi Rise Up Community akan mengadakan camping yang akan diadakan 5 sampai 7 September dengan harga 150. Nah, untuk campingnya mungkin Raymond gimana ya? Oh ya, Raymond bisa minta tolong untuk campingnya dijelaskan lebih lanjut oleh Raymond. Oke, ini bukan khotbah part 2 tapi hanya sekedar tema Start Strong gitu. Targetnya saudara-saudara mungkin yang punya kenalan atau keluarga yang mahasiswa atau masih muda, masih kategori 18 sampai 28 tahun itu boleh ikut saudara. Atau mungkin ada beberapa saya dengar kemarin jemaat yang pengen visit, ya bisa janjian sama-sama ke sana untuk lihat kita bagaimana di sana keseruan. Ya, dan mungkin dari saya itu aja. Cuma yang mesti diingat bahwa 2 September itu adalah batas akhir pendaftaran gitu. Jadi kuota terbatas, segera daftarkan diri Anda. Untuk teman-teman mahasiswa, ada yang masih liburan, ya kita sama-sama berusaha minggu ini untuk kita bisa capai target para mahasiswa. Ya, Tuhan tolong kita semua, ini untuk Tuhan, untuk pelayanan, dan kiranya Tuhan memberkati semua rencana. Terima kasih, demikian dari kami. Thank you Raymond. Jadi teman-teman mungkin bisa join. Oh ya, by the way ini Start Strong ini terbuka untuk siapapun ya. Jadi kayak nggak secara spesifik harus berjemaat di sini, harus di sana. Nggak, ini terbuka buat siapapun yang mau join dengan ya mungkin range usianya aja ada ya. Tapi kita mau welcome juga semua teman-teman bisa join di camping ini. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Kus. Terima kasih Kli. Ya, puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Baik ya, puji Tuhan.
Ya, kita akan dukung camping ini Start Strong karena ini merupakan pertama kali. Kalau secara umum jemaat sudah pernah retreat begitu ya. Sekarang generasi yang berikutnya mereka akan retreat dengan cara camping. Kita doakan karena mereka sangat serius dan kita dukung. Kalau ada keponakan atau yang lain mereka masih kuliah begitu, ayo kita dorong untuk kita bisa membantu mereka bisa punya komunitas bersama-sama dengan kita ya. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa bersama-sama saudara-saudara, dan kita juga terus mengingatkan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak hadir pagi hari ini untuk kemudian ayo kita kembali mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya juga mau welcome pada kesempatan siang hari ini bagi para mahasiswa yang kembali kuliah ya. Selamat datang Yohana. Kemudian juga ada tadi siapa namanya, Renaldi atau ya? Gerald. Oke, Gerald ya. Selamat datang Gerald, temannya Robi ya. Puji Tuhan, dan juga selamat datang saudara-saudara semuanya. Tadi saya agak terlambat karena pagi tadi saya ada pelayanan di Malang, dan kemarin malam saya ada pelayanan juga sebuah gereja yang menarik. Gereja yang ibadahnya hari Sabtu. Saya heran kenapa ibadahnya hari Sabtu. Karena ternyata gereja ini adalah gereja kalau ibadah hari Minggu dianggap itu gereja. Sehingga kemudian mendapatkan tekanan dari masyarakat. Akibatnya mereka beribadah hari Jumat. Dan wow, agak menegangkan sih. Karena pintu pagar semua dikunci, saudara-saudara. Semua dikunci. Saya pun waktu cari gerejanya gak ketemu-ketemu, saudara. Diberi Google Map, saya cari-cari, saudara-saudara. Karena tidak ada sign apa-apa, tidak ada tanda apa-apa. Tapi waktu saya masuk, wow, di sana ada anak-anak Tuhan. Jadi bersyukur, saudara-saudara. Kita punya signage, kita bisa punya tanda di sana, saudara-saudara. Dan waktu saya bersama dengan gembalanya, sudah berapa tahun? Kayaknya ternyata seumuran dengan SAF, saudara-saudara. Tapi ini gereja ini di Malang ya, saudara-saudara. Mari kita semangat, saudara-saudara. Kita syukuri fasilitas yang kita punya. Kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sehingga kita pun juga bisa bertumbuh bersama-sama. Mari kita akan akhiri, saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa sepanjang minggu ini supaya Tuhan memberkati perjalanan kita. Dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam apapun yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan tolong tetap ada semangat, ada sukacita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong untuk leading bisa menutup di dalam doa dan menyerahkan perjalanan kita, menyerahkan rencana camping dari Raise Up Community, juga menyerahkan setiap kita masing-masing. Mungkin ada anggota keluarga dari jemaat SHF yang sedang sakit, biarlah Tuhan datang dan menyatakan dirinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk reminder-Mu pada setiap hari, setiap dari kami ya Tuhan. Kiranya Bapa, kami setiap dari kami ini Tuhan boleh menjadi ambasador-Mu Tuhan, membawa perkataan kami dengan baik ya Tuhan, kemanapun kami pergi ya Bapa. Kiranya Tuhan kami membawa value-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan, mendoakan Tuhan untuk mungkin ada teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, sedang bergumul ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau yang jamah dan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan yang berikan pengobatan dan menemukan pengobatan yang terbaik, yang paling cocok ya Tuhan, agar kiranya boleh kembali sehat Tuhan, dan juga nanti bertemu lagi di gereja ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seminggu ke depan ya Tuhan, untuk planning ya Bapa, untuk semua dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kiranya Bapa, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan di setiap fase-fase kehidupan kami Tuhan, dalam pekerjaan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan dan juga membantu Tuhan apabila saat ini mungkin ada yang sedang bergumul ya Bapa, sedang ada masalah dalam pekerjaannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan hanya Engkau saja ya Bapa yang menolong dan menyertai kami, agar kami bijak Tuhan mengambil setiap keputusan-keputusan ya Bapa. Bapa, kami juga mau mendoakan Tuhan untuk
Mungkin untuk Erik juga Tuhan yang akan trip ya Bapa bersama dengan keluarganya Tuhan untuk kesehatan ya Bapa. Haleluya, Kau Tuhan. juga yang sertai ya Tuhan Amin, perjalanan mereka amin. ya Bapa. Amin. Kau juga yang pertemukan Tuhan dengan dokter yang terbaik ya Bapa untuk pengobatannya ya Tuhan. Ya, Tuhan. Supaya pulang Tuhan dengan hasil yang baik ya Bapa. Haleluya, Kau juga Tuhan. yang berkati Tuhan pemulihan untuk keponakannya ini ya Tuhan agar Yesus, semuanya amin. agar dia boleh tumbuh dengan sehat ya Bapa. Amin, Terima kasih amin. Tuhan kami menyerahkan sepenuhnya ya Bapa ke depan minggu ini ya Tuhan. Hanya Engkau saja ya Bapa yang menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami menyerahkan seluruh jemaat SAF ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Bapa kami juga mau berdoa untuk persiapan bagi Rise Up Community Tuhan untuk camping ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga berkati Raymond, Gaby dan juga para panitia lainnya Tuhan dalam mempersiapkan setiap detailnya ya Bapa, mulai dari acara, mulai dari persiapan barang-barang yang akan dibawa ya Tuhan, untuk cuaca nanti juga ya Bapa, dan juga jemaat yang akan ikut Tuhan, orang-orang baru, jiwa-jiwa baru yang akan datang ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang tuntun dan Kau yang pimpin setiap dari anak-anak-Mu ya Tuhan dalam merancang acara ini ya Bapa. Amin, Dan amin. kiranya Tuhan ini semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Yesus, Bapa. haleluya. Terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan sepenuhnya camping Rise Up Community ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah setiap apa yang kau gumuli di dalam Tuhan. Diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah engkau yang sedang menanti-nantikan buah hati. Dan biarlah naungan Tuhan terjadi atas hidupmu, dan oleh karena anugerahnya engkau tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Dan biarlah segala sesuatu yang terjadi Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Dan percayalah, Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Dan biarlah seluruh damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus, anugerahnya memampukan kita untuk tetap berkemenangan di dalam Dia sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang setia. Amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, amin, seturut karyamu. Katakan bersama-sama, di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.